Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kami akan melakukan praktik coaching. Ini adalah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang coaching dalam pendidikan guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan, saya Yulian Lucifera, SPD, dan teman saya Bapak Mirda Helmi, SPD. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Barat. Nah, baiklah, kami akan memulai praktik coaching. Kita masuk ke sesi kedua. Ya, Bapak yang jadi coachnya dan saya jadi coachingnya. ya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang juga Bu Kera. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini, Pak? Wah, ada Bu. Saya lihat sepertinya Bu Kera agak murung ya, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Mohon maaf nih, Pak, saya jadi mengganggu waktunya Bapak. Nggak apa-apa loh Bu Kera. Jadi gini Pak Helmi, saya mau curhat sedikit tentang masalah saya. Apakah Pak Helmi bisa membantu saya? Wah, dengan senang hati Bu Kera. Kira-kira masalah apa nih yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Pak atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini Pak. Masalah apa Bu? Coba Ibu ceritakan. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa bantu masalah itu. Jadi gini Pak Helmi, beberapa hari yang lalu kan pengawas melakukan supervisi itu di kelas. Iya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran Pak dari pengawas. Loh, bagaimana bisa Bu? Setahu saya, Ibu sangat berkompeten loh dalam mengajar. Lalu apa yang membuat Ibu Vera mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya nih Pak ya, sebenarnya sih masalahnya nggak serius juga. Tidak serius? Tidak serius yang gimana Bu? Coba cerita. Maksudnya pengawas itu Pak mengkritik tentang proses mengajar saya. Jadi beliau itu sepertinya keberatan waktu Ya, saya ya. mengajar tidak memakai buku teks gitu Pak. Jadi beliau lebih menyarankan mengajar itu textbook gitu Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, Iya. kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum, nggak lari gitu kan Pak dari kurikulum. Iya, Nah, iya, iya. ketika saya sampaikan seperti itu Pak, Mhm. beliau merasa tersinggung gitu, nggak terima gitu Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau Jadi boleh saya tahu, selama ini apa yang Bu Vera lakukan dalam proses belajar mengajar? itu sama yang udah kayak saya ceritakan di atas tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber. Ya, Buku juga ada yang saya dapat di perpustakaan, iya, kemudian iya. saya juga sering nih mengajak siswa untuk menonton Mhm. itu, yang sesuai dengan, topik pembelajaran saat itu. Karena Mhm, saya mhm. pikir dengan kita mengajak siswa menonton kan bisa pembelajarannya lebih interaktif dan lebih menyenangkan gitu, Pak. Iya, Nggak benar monoton sekali. buat siswa gitu. Iya, heeh. Pasti Bu Vera punya alasan tidak menggunakan buku textbook. Menurut saya nih Pak, sumber Iya. belajar yang saya gunakan ini sudah cukup relevan dan memudahkan siswa. Jadi Mhm. siswa juga jadi, termotivasi, dan yang paling penting itu kan nggak terlepas dari kurikulum, dari silabusnya nggak lari gitu kan Pak. Saya cuman Iya. memakai media saja yang lebih bervariasi gitu Pak. Hmm, sebenarnya Bu ya, itu sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Memang sih sebenarnya kita mengajar ini kan memang sulit ya Pak, karena Iya. kita ketahui bersama nih karakter siswa kita kan berbeda-beda, dan cara belajarnya juga berbeda-beda. Makanya saya Mhm. menggunakan berbagai sumber gitu Pak, karena kan nggak semua anak-anak, suka dengan textbook, ada juga yang suka dengan visual, ada juga yang suka dengan auditory, kan gitu Pak. Makanya saya menggabungkan semuanya itu gitu Pak. Nah, itulah Bu Vera mungkin ya. Jadi
Yang penting buku teks itu bisa jadi sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu sepertinya Ibu juga bisa menggunakan sumber belajar, salah satunya buku teks juga, Bu. Itu dia. Iya juga ya, Pak, saya pikir juga begitu, karena kan nggak semuanya juga suka menonton ya, Pak. Iya, jadi buku teks bisa juga jadikan sebagai sumber belajar. Ya, karena sesuatu yang kita pikir ini lebih canggih, mungkin belum tentu cocok untuk semua orang. Iya, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Duh, terus terang memang selama beberapa hari ini saya kurang nyaman ya, Pak. Saya menjadi Hmm, resah gitu, dan di rumah ya. juga kepikiran terus dengan masalah ini. Hmm. Akibatnya banyak pekerjaan lain yang juga jadinya terbengkalai gitu, Pak. Oh, lalu apa yang membuat Vera merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya, Pak, yang membuat saya, resah dan nggak nyaman itu karena bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, Pak. Jadi saya Hmm, takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari ya. Karena kan i- apapun cerita kepala sekolah kan atasan langsung kita, Pak. iya, iya, iya. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman saat supervisi itu Mhm. karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Gitu. Iya, benar, Pak, benar sekali. Emang yang kejadiannya seperti itu. Jadi kira-kira, Pak, ya, saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah enggak ya, Pak Helmi ya? Saya Menurut jadi Ibu takut nih. bagaimana? Jika dipanggil bagaimana nanti? Gimana ya, Pak, ya? Jadi kalau menurut saya, kalau saya dipanggil dan Hmm, ditegur oleh, kepala sekolah, hmm, saya harus siap, Pak, untuk iya. menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan, hal-hal positif sehingga menambah semangat saya dalam mengajar. Jadi saya Wah, yakin kepala sekolah itu akan objektif dalam menilai gitu. benar sekali Bu. Mantap itu ya, benar itu. Iya juga ya, Pak. Baik, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Jadi saya berniat nih, Pak, saya akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan Ya. hal ini, Hmm. mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik. Kira-kira ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Di samping itu saya juga akan menemui pengawas Hmm, yang merasa bermasalah dengan saya itu, Pak, iya. dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Hmm, Nah, kemudian terkait proses, belajar hmm, ke depannya saya juga akan, mengkombinasikan gitu, Pak, menggunakan buku teks hmm, dan meminta saran kepada beliau bagaimana menjalankan proses, belajar mengajar yang lebih baik. iya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Nah, setelah ini Hmm, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin tetap akan saya gunakan juga, karena iya. siswa sebagian sudah merasa nyaman dengan, metode atau, media yang saya gunakan itu, Pak. Ya, kira-kira nih, jika diberikan level 6 sampai 10, di level mana keyakinan Ibu melakukannya? Saya yakin, Pak, ya di level Ya, 8 sepertinya bisa saya melakukan. wah, langkah yang Bu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bu Vera. Sekarang saya alhamdulillah udah merasa lega, Pak Helmi, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kan. Saya khawatir takutnya saya salah langkah gitu, Pak. Lalu syukurlah jika Bu Vera sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Bu Vera rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Vera lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, Ya, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari kampus tentang penguasaan ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Vera untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin
saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang sama, mapelnya dengan saya. Ya, Jadi kami bisa sama-sama, saling mengingatkan dan berkolaborasi gitu, Pak. ya, itu ide yang bagus Ibu ya. Sangat bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi ya Bu ya. Ya, amin, Pak. Terima kasih banyak Pak Helmi ya, Ya, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya ini. Nah, sekarang iya, saya udah merasa lega, Pak. iya. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan ya, Pak, bagi siswa kita dan juga bagi teman-teman sekalian. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Vera. Ya, terima kasih banyak Pak Helmi. Sama-sama Ibu. Ya, saya kembali ke kelas dulu ya, Pak. Ya silakan Ibu, silakan. Mengajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah praktik coaching kami untuk hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.